Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Anak-anakku kelas 5, pada kesempatan kali ini, Ustadz akan sedikit menyampaikan atau penguatan saja dari materi akhlak terpuji yang telah Ustadz sampaikan berupa visual pada minggu kemarin. Nah, pada bab ini termasuk bab terakhir ya dari kelas 5. Indahnya akhlak terpuji akan membahas tentang disiplin dan mandiri. Disiplin adalah patuh dan taat, baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kemudian patuh dan taat terhadap aturan negara, seperti itu. Disiplin itu patuh dan taat. Selanjutnya, pengertian secara luas disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu aturan yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada keputusan pemerintah dan peraturan yang berlaku. Juga bisa diartikan disiplin merupakan bentuk dari keimanan seseorang. Orang yang beriman pasti di dalam dirinya memiliki sifat disiplin, memiliki sikap disiplin, disiplin dalam beribadah, disiplin tentunya sholat 5 waktu. Kalau tidak disiplin, sholat subuh jam 8. Nah, seperti itu. Sholat apa lagi? Duhur jam 5 sore. Lah itu ngawur semua. Kalau tanpa dibekali disiplin, tentu sulit. Nah, dalam segi hablum minan nas atau muamalah, di sini penjelasannya seperti ini. Kepatuhan terhadap suatu aturan untuk dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku. Di lampu merah, waktunya berhenti. Kalau merah berhenti, malah terus. Akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu, contoh sederhana. Penting disiplin itu. Patuh dan taat terhadap aturan, gitu saja. Lebih mudahnya kita memahami. Kalau panjang mesti gampang kali. Apa disiplin? Aku lupa, panjang. Apa disiplin itu? Patuh dan taat peraturan, baik aturan agama maupun aturan negara. Terus lanjut, ciri-ciri orang yang memiliki sifat disiplin. Antara lain, selalu menaati peraturan, sudah tentu pasti. Selalu taat terhadap peraturan yang berlaku. Baik aturan agama, namanya syariat, maupun aturan negara, undang-undang. Itu. Nomor 2, tepat waktu. Orang yang disiplin itu pasti tepat waktu, tidak molor, disuruh janjian kelompok jam 8, ya jam 8 datang, malah sebelum jam 8 sudah datang, bagus. Janjian sama teman jam 8, jam 9 baru datang. Itu akhirnya temannya capek menunggu. Nomor 3, hidup teratur dan terjadwal. Orang yang memiliki sikap disiplin akan mendapatkan hidupnya itu teratur dan terjadwal. Pagi belajar, siang istirahat tidur, sore ngaji atau yang lain sebagainya. Sudah jelas hidupnya. Tidak congkrak-cangkruk, nah, seperti itu. Itu berarti hidupnya tidak teratur, tidak terjadwal. Bangun pagi, yang dipikirkan apa? Ini penake nyapo. Nah, itu bahasa-bahasa yang tidak jelas itu seperti itu. Bangun tidur pagi, dalam pikiran, berhayal. Ini kok penake nyapo. Itu ciri-ciri orang yang tidak memiliki sifat disiplin. Kalau punya disiplin, sudah jelas bangun tidur, apa yang saya lakukan, habis ini apa, sudah jelas semua. Tuh. Nomor 4, melaksanakan tugas dengan baik. Tugas pekerjaan rumah, belajar, ngaji. Penting itu ngaji ya. Belajar sekolah ya juga ngaji. Jangan hanya sekolah saja. Loh. Kalau malam atau sore ngaji, ya ngaji lakukan. Sekali lagi,
Pagi-pagi bangun tidur, kemudian dalam hati, ngene iki penake nyapo. Ngene iki penake nyapo. Lah itu jangan sampai itu kita terjadi pada kita. Selanjutnya, hikmah, manfaat yang bisa diambil, yang bisa dirasakan dari seseorang yang memiliki sikap disiplin dari dirinya adalah yang pertama, bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disiplin itu tadi Ustaz sampaikan di depan, sebuah ketaatan kepada Allah, sebuah keimanan kepada Allah. Yang kedua, terhindar dari sifat lalai. Lalai itu apa? Lupa. Nomor tiga, mudah mencari rezeki. Ini manfaatnya ya, hikmahnya seperti itu. Yang keempat, menjadi orang yang ahli dalam bidangnya. Orang-orang yang disiplin, waktunya sudah pasti, jadwalnya sudah pasti, jam sekarang melakukan ini, melakukan ini, dia akan menjadi ahli dalam bidang, suatu bidang. Entah matematika, entah fisika, entah IPA, atau mungkin bidang yang lain, tentang keterampilan, entah itu komputer, entah itu apa ya. Itu semua dilakukan karena disiplin. Disiplin belajar, disiplin waktu, terus menggali potensi diri. Itu semua bisa diraih berawal dari disiplin. Kalau tidak disiplin, sekarang belajar, besok malah males. Belajar lagi kapan? Sebulan kemudian, Yesus, lali. Nomor 5, hidup lebih teratur. Sudah pasti, hidup lebih teratur. Kalau tidak teratur, ya tadi, bangun tidur pagi, sudah ngene iki kok penake nyapo. Tuh, nomor 6, menumbuhkan rasa percaya diri. Orang yang disiplin itu apa ya? Percaya dirinya meningkat. Dia selalu optimis. Orang yang disiplin. Berangkat sana ke suatu tujuan. Cuman Rono Dewe ini tugasku, aku sudah yakin. Nah, itu apa ya? Kehidupannya apa? Perbuatannya itu selalu percaya diri. Orang kok ngusanu gek, ngusanu. Nah, akhirnya nggak jadi berangkat, tidak jadi melakukan sesuatu hal. Yang nomor 7, memupuk rasa kepedulian. Kepedulian saling tolong-menolong. Selanjutnya, mandiri. Jadi disiplin ya. Sekarang akhlak terpuji yang kedua, yaitu adalah mandiri. Mandiri adalah berdiri sendiri. Mandiri yang akan saya sampaikan ini masih tersambung dengan apa ya, keteladanan kita, cara meneladani Allah yang bersifat qiyamuhu binafsihi itu adalah dengan hidup mandiri, dengan cara memiliki sikap mandiri. Jadi sikap mandiri itu merupakan apa ya, akhlakul karimah, dari keteladanan kita bahwa kita mengakui Allah itu qiyamuhu binafsihi. Nah, itu. Allah itu qiyamuhu binafsihi. Apa artinya? Yaitu di asma Allah 20 itu, di apa qiyamuhu binafsihi. Kalau ya mandiri itu, Allah Maha Mandiri. Allah menciptakan segala sesuatunya, semuanya itu sendiri. Bahasa Arabnya itu qiyamuhu binafsihi. Nah, baik, kembali ke materi. Mandiri adalah berdiri sendiri. Maksudnya mampu menjalani kehidupan dengan kemampuan sendiri, tidak terus bergantung kepada orang tua, tidak terus bergantung kepada orang lain. Masa mandikan orang tua, sikat gigi nyuruh sikat gigi orang tua, maam disuapin orang tua, itu tidak sesuai dengan kemandirian yang diajarkan di sini. Juga tidak tergantung kepada orang lain, kerjakan sendiri tugasnya. Jangan malah mencontoh terus kepada temannya. Dan temannya juga jangan terus memberikan contohan kepada yang terus tanya seperti itu, ya. Belajar sendiri mandiri, optimis yakin kalau bisa. Pasti bisa. Ciri-ciri orang yang mandiri, yang pertama dapat melayani diri sendiri. Dalam arti dapat melakukannya sendiri,
mandi sendiri, membersihkan tempat tidur sendiri, apalagi mencuci sepeda sendiri, banyak sekali. Memecahkan masalahnya sendiri. Tuh, ciri-ciri orang yang mandiri. Kalau orang yang tidak mandiri, piye kingko, kayak piye kingko, kok sanu, maka seperti itu lain. Kalau tidak memiliki sikap mandiri. Yang ketiga, membuat pertimbangan sendiri dalam bertindak. Tentu dalam hal ini dibarengi dengan memohon kepada Allah, yaitu jika kita akan menentukan dua pilihan atau bahkan lebih ya, maka mana ini? Kita melaksanakan sholat istikharah. Mana itu? Duh, saya ntar. Mana tadi? Ini sudah. Ini ya. Membuat pertimbangan nomor 3 tadi. Membuat pertimbangan sendiri dalam bertindak. Juga dibarengi dengan memohon kepada Allah dengan atau melalui sholat istikharah dan berdoa. Mencukupi kebutuhan sendiri. Kita butuh apa dalam keperluan sekolah, kita cukupi. Seperti itu. Nomor 5, bertanggung jawab atas tindakannya. Orang yang mandiri itu pasti akan berpikir sebelum melakukan sesuatu. Akan bertindak apalah, melakukan apa, sudah dipikirkan. Ini nanti dampaknya seperti ini. Baik atau buruk. Contoh sederhana. Apa ya, misalkan. Ada uang, bukan apa ya. Apa gitu, uang lah ya, ada uang tergeletak. Ini nanti kalau tak ambil pasti orangnya mencari. Nah, seperti itu. Artinya apa ya? Segala apa yang akan dilakukan itu sudah difikirkan. Artinya itu bertanggung jawab atas tindakannya. Dan jika dia melakukan sesuatu dan itu menyalahi suatu aturan dalam aturan, dia siap untuk mempertanggungjawabkannya. Orang kok malah lari dari tanggung jawab. Sama tadi saya mecah nih, belum, bukan aku malah melayu. Namanya lari dari tanggung jawab. Nah, termasuk poin nomor 5 ini selaras dengan keteladanan kita terhadap Asmaul Husna yang pernah kita pelajari pada semester kemarin kalau tidak salah. Namanya adalah Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana. Ciri-ciri seseorang yang beriman kepada Allah yang Maha Al-Hakim yaitu adalah berpikir sebelum bertindak. Juga bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam melakukan tindakan apa, ya harus berani menanggung setelahnya. Seperti itu. Orang malah lari. Selanjutnya, nomor 6. Dari ciri-ciri orang yang mandiri adalah tidak menggantungkan kepada orang lain. Tidak bergantung kepada orang lain. Ngejib nih, bahasa Jawanya ya. 7. Berani mengambil keputusan. 8. Bebas berkreasi dalam menyelesaikan tugas. Orang yang mandiri tentu dibarengi dengan rasa percaya diri yang tinggi, optimis. Dengan percaya diri dan optimis mampu menumbuhkan imajinasi yang baru yang tidak didapatkan dari orang-orang yang malas. Dari orang-orang yang mandiri, orang-orang yang mandiri itu pasti dibarengi dengan sebuah kreativitas, sebuah kecerdasan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu pentingnya di situ. Yang nomor 9, jujur dan optimis. Sama dengan nomor 8, ditambah dengan jujur. Orang yang mandiri itu jujur, bisa menumbuhkan kejujuran dalam diri. Yang terakhir, berwawasan luas. Orang kalau sudah optimis, orang kalau sudah percaya diri, mantap, pasti memiliki wawasan yang luas, pengetahuannya luas. Orang kok gampang, engko piye, gampang ngono. Apalagi masih banyak toh. Enggak apa lah saya sampaikan. Hikmah memiliki sifat mandiri, di antaranya yang pertama yaitu hidup akan menjadikan kita lebih percaya diri. Hampir sama tadi. Mandiri itu akan menumbuhkan rasa percaya diri yang lebih
dan juga optimis. Yang kedua, dapat memanfaatkan kemampuan diri sebaik mungkin, menggali potensi diri, atau bahkan dari kemampuan yang kita miliki akan bercabang, menumbuhkan kreativitas baru dari kita mandiri. Kalau kita tidak mandiri, maka bergantung kepada orang tua, tidak akan bisa. Nah, itu ya. Nomor 3, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kemampuan kepada diri kita untuk menjalani hidup ini. Yakin bahwa semua dianugerahkan oleh Allah kemampuan. Yang kemampuan itu pasti berbeda-beda. Maka dari itu, gali potensi diri, kembangkan itu. Dengan dibarengi dengan sikap mandiri. Tanpa mandiri susah. Susah. Maka dikit orang tua PR sing ngerjakan orang tua ya susah. Selanjutnya nomor 4 yaitu hidup mandiri salah satu tanda untuk meraih kesuksesan pasti. Nah, bersambung dengan yang tadi nomor 3. 2, 3, 4 bersambung. Tidak perlu dijelaskan. Nomor 5 berpikir dengan bijaksana. Dalam arti sebelum bertindak sudah difikirkan matang-matang. Sudah difikirkan matang-matang dan juga berani bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Nomor 6, mampu menyelesaikan masalah secara mandiri. Selanjutnya, mampu memanfaatkan situasi untuk hasil yang lebih baik. Itu sejalan dengan yang tadi. Hampir mirip-mirip ya, hikmahnya hampir mirip-mirip. Uraiannya ada apa? Menggunakan waktu sebaik mungkin. Sudah pasti orang yang mandiri itu sudah apa ya bahasanya ya? Jelas, itu sudah jelas. Tidak kok tadi apa? Bangun tidur pengen ini penaknya apa? Ini kok penaknya apa? Kayak seperti itu. Itu lawan kata dari mandiri dan disiplin itu. Orang yang mandiri tentu waktu sudah jelas dan waktu itu digunakan dengan sebaik mungkin. Tidak ada waktu yang sia-sia. Habis sudah mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada bab terakhir ini, bab akhlak terpuji, disiplin dan mandiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustaz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.